Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salaman wa salatan dawamin fi dawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh jajaran staf Al-Hilal dan seluruh pengurus Al-Hilal, dan tidak lupa para orang tua santri dan para donatur yang hadir pada malam Jumat kali ini, dan kepada para ustadz dan ustazah Al-Hilal, dan tidak lupa kepada para santri dari Al-Hilal 1 sampai Al-Hilal 8 yang semoga senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi. Insyaallah kali ini kita akan membahas sebuah nasihat untuk kita, yakni yang dibahas dalam kitab Nasaihul Ibad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyat, 3 perkara yang apabila seorang hamba dia mempunyainya maka dia akan selamat. Wa salatun muhlikat, dan 3 perkara yang akan menjadi penyebab celaka bagi seorang hamba. Wa salatun darajat, dan 3 perkara yang menjadi sebab seorang hamba bisa naik derajatnya. Wa salatun kafaratun, dan 3 perkara yang akan menjadi sebab bagi seorang hamba diampuninya dosa. Amal munjiyat, adapun 3 perkara yang akan menjadi sebab selamatnya seorang hamba, yakni yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri ataupun dalam halayak ramai. Artinya apa? Seorang hamba yang mempunyai takwa. Apa itu takwa? Takwa yakni menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu yang pertama, yang akan menjadi sebab selamatnya seorang hamba. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, yakni dia hidup sederhana meskipun dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Artinya apa? Dia qanaah. Maupun dia dalam keadaan fakir, maupun dia dalam keadaan kaya, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, wal adlu fi ridha wal ghadab, yakni berlaku adil ketika dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Wa ammal muhlikat, dan adapun 3 perkara yang akan menjadi sebab celakanya seorang hamba. Yang pertama, apabila seorang hamba ini fasyuhun syadid, yakni pelit yang sangat, atau seorang hamba tadi saking pelitnya, pelit banget. Tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah ketika dia mempunyai kelebihan harta. Wahawan muttaba'un, yang kedua yakni dia mengikuti hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, yang ketiga yang menjadi sebab seorang hamba akan celaka, yakni mengagungkan dirinya sendiri. Misalnya dia merasa lebih baik dari orang lain,
Orang lain misalnya belum bisa ngaji 1 juz dalam 1 hari, tapi dia udah bisa, mengagungkan dirinya sendiri, bukannya bersyukur. Orang lain gak bisa ngaji nih, wah saya udah bisa ngaji 1 juz, dengan niat dia ria, mengagungkan dirinya sendiri. Nah itu tidak diperbolehkan. Maka dia termasuk dalam golongan orang yang celaka, meskipun dalam amal kebaikan, tapi dia mengagungkan dirinya sendiri. Wa amad darajat, adapun 3 perkara yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Fa ifsya'us salam, yang pertama yakni menebarkan salam. Bertemu teman, bertemu saudara muslim, apalagi bertemu guru kita, yakni disunnahkan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu-satunya amalan sunnah yang menyebabkan wajib yakni salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawabnya wajib, Waalaikumsalam. Yang kedua menjadi sebab seorang hamba akan dinaikkan derajat, wa it'amut ta'am, yakni memberikan makanan. Bagi siapa? Bagi tamu dan bagi orang yang dalam keadaan kelaparan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah oleh kalian, takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan bersedekah sebiji kurma. Bersedekah sebiji kurma. Rasulullah tidak mematok yang besar, harus bersedekah sekian juta, harus bersedekah sekian puluh ribu, tidak. Tapi hal yang sepele, sebiji kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah sebiji kurma. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. Dan yang ketiga yang menjadi sebab seorang hamba akan dinaikkan derajat, yakni sholat di malam hari, sedangkan para manusia di waktu itu umumnya tertidur lelap. Sholat apa kira-kira? Sholat tahajud. Nah. Wa ammal kafarat, adapun 3 perkara yang akan menjadi sebab diampuninya dosa seorang hamba, yakni faisbagul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika waktu yang sangat-sangat dingin. Misalnya seorang hamba yang dia hendak melaksanakan sholat subuh, hawa nafsu berkeinginan masih dingin, masih ingin tidur, tapi dia melawan hawa nafsunya dengan menyegerakan untuk hendak sholat subuh, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan fardu dan sunnahnya. Nah, maka ketika dia berwudu, diampuni dosa-dosanya. Itu sebelum sholat. Ini ketika berwudu. Wa naqlul aqdami ilal jamaah. Yang kedua, perkara yang akan mengangkat derajat bagi seorang hamba, yakni melangkahkan kaki menuju masjid. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, 1 langkah seorang hamba menuju masjid yakni akan menjadi penyebab 1 diampuni dosa, yang kedua diangkatnya derajat. Wa intidharus sholati ba'da sholah, dan yang ketiga menunggu sholat setelah sholat. Apa maksudnya? Misalnya seorang hamba tadi selesai sholat zuhur, dia melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi dengan niat menunggu waktu sholat asar. Nah, ini termasuk golongan seorang hamba yang menunggu sholat setelah sholat. Nah, apa aja tadi kira-kira? 3 perkara yang akan menyelamatkan, 3 perkara yang akan menjadi sebab celaka, 3 perkara yang akan menjadi diangkatnya derajat, dan 3 perkara yang mengampuni dosa.
Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selamat, ke dalam golongan orang-orang yang diangkat derajat, dan ke dalam golongan orang-orang yang akan dihapus dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari golongan orang-orang yang akan celaka. Bagaimana caranya? Nah, Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," berkata kepada Nabi SAW, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, engkau akan meninggal dunia. Artinya apa? Bukan hidup sesuka hawa nafsu kita, bukan. Tapi kita harus ingat bahwa kita akan meninggal suatu saat nanti. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan cintailah siapa saja, tapi ingat, ada tapinya lagi ini. Tapi ingat, engkau akan berpisah suatu saat nanti dengan orang yang kau cintai. Mencintai barang yang kita sukai, mencintai sesuatu yang kita sukai, itu tetap semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu, sesungguhnya semua perbuatan akan ada balasannya. Kita berbuat baik, ada balasannya. Kita berbuat buruk, insya Allah nanti juga ada balasannya. Maka insya Allah kita niatkan dalam diri kita untuk memulai amalan-amalan yang baik, memulai kebaikan-kebaikan yang Rasulullah SAW anjurkan ke dalam kehidupan kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar bisa senantiasa taat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Insya Allah semoga nasihat tadi dari Abu Hurairah dan Nabi SAW bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang akan menjadi penyebab kita selamat, diangkat derajat, dan diampuninya dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.